各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi。首先，Jose感谢天恩师的puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita ada kesempatan lagi untuk berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan puja bakti yang akan kita bawakan pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke puja bakti hari ini, yang kita tahu judulnya adalah Baleni. Kita akan ada satu pembahasan yaitu kumpulan sabda Sang Buddha, yaitu pembicaraan sejati. Ya, mari kita simak dan mari kita pelajari. Baleni, keburukan, berbohong, dan dusta. Saya akan membawakan 14 sabda Sang Buddha, jadi kita mulai dari yang pertama. Berbicara adalah kemampuan unik manusia. Dengan berbicara, kita dapat berkomunikasi dengan sesama kita dengan sangat tepat. Dengan berbicara secara benar, kita dapat saling mengerti, saling meredakan keresahan, saling membantu, dan dengan berbagai cara melalui kata-kata kita. Sebaliknya, bila kita berbicara tidak semestinya, kita dapat menyakiti diri kita dan juga menyakiti diri orang lain. Itulah seperti yang dikatakan Sang Buddha sebagai memiliki pedang di mulut. Dari Sutta Nipata 657. Oleh karenanya, mengembangkan pembicaraan sejati atau sama vaca merupakan aspek yang sangat penting dalam latihan etika. Sang Buddha seringkali menggambarkan ciri dari pembicaraan sejati. Pada suatu kesempatan, Sang Buddha bersabda, kata-kata yang mempunyai 4 nilai adalah yang diucapkan dengan baik, bukan pembicaraan jahat, tidak salah, dan tidak dicela para bijaksana. Apa 4 itu? Mengenai ini, seorang berbicara dengan kata-kata yang indah, bukannya buruk. Seorang berbicara dengan kata-kata yang benar, bukannya salah. Seorang berbicara dengan kata-kata yang halus, bukannya kasar. Seorang berbicara dengan kata-kata penuh kebenaran, bukan kepalsuan. Diambil dari Sutta Nipata 449 dan 450. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Beliau berkata bahwa sabda beliau adalah penuh kebenaran, berguna diutarakan pada saat yang tepat dan didorong oleh kasih sayang. Dari pernyataan beliau ini, kita didapatkan petunjuk atau definisi dari pembicaraan benar, yaitu dari Majjhima Nikaya 1 ayat yang ke-395. Sang Buddha menggambarkan ucapan benar seperti ini. Mengenai hal ini, seorang tidak lagi berbohong dan selamanya menghindarinya. Bila dia bersaksi di pengadilan warga, pertemuan warga, rukun warga, atau mahkamah agung, dan ditanya, katakan pada kami, orang yang baik, apa yang engkau ketahui? Bila ia tidak tahu, dia berkata, saya tidak tahu. Dan bila dia mengetahui, dia akan berkata, saya tahu. Apabila dia tidak melihat, dia berkata, saya tidak lihat. Dan apabila dia melihat, dia akan berkata, saya lihat. Dia tidak akan sengaja berbohong, baik untuk keuntungan dirinya sendiri atau keuntungan orang lain, ataupun demi kesenangan duniawi lainnya. Diambil dari Majjhima Nikaya 1 ayat yang ke-288. Kita masuk yang ketiga. Telah kita lihat sebelumnya bahwa dari satu sudut pandang agama Buddha mengenal 2 macam hal-hal yang intrinsik dan hal sebagai sarana. Semua perkataan atau pembicaraan yang membantu terwujudnya kedua macam hal tadi dapat disebut sebagai bermanfaat. Nibbana adalah suatu hal yang intrinsik. Jadi mengajarkan dhamma, mendiskusikannya, dan menerangkannya kepada yang lain atau mencetaknya dalam bentuk buku. Karena bahasa tulisan adalah bahasa lisan yang dapat terlihat. Adalah tujuan yang termulia dari segala kata-kata yang dapat kita ucapkan.
Sang Buddha tertutur dengan kata-kata yang menuntun menuju kemenangan pada kedamaian, pengakhiran kesengsaraan, dan pencapaian nibbana. Sebenarnya inilah kata-kata termulia. Ini diambil dari Sutta Nipata 454. Sekarang kita masuk ke sabda yang keempat. Sang Buddha mengharapkan agar dhamma ajarannya disebarluaskan sedemikian rupa sehingga semua orang dapat belajar hidup berbahagia dan juga damai. Dan dia mengharapkan agar seluruh siswanya membagi kepada orang lain apa yang oleh beliau telah bagi pula pada mereka. Bila dia tak berbicara, orang tak akan mengenalnya. Dia hanyalah orang bijaksana di tengah orang bodoh. Tapi kalau dia berbicara dan mengajarkan kebenaran, orang lain akan mengenalnya. Oleh karenanya, hendaknya dia membabarkan dhamma. Hendaknya dia mengibarkan panji kebijaksanaan itu tinggi-tinggi. Diambil dari Anguttara Nikaya kedua, ayat yang ke-51. Kita masuk yang kelima. Tentu saja, membagi pengetahuan dhamma pada orang lain bukanlah sekedar berbicara dengan lantang tentang keyakinan kita. Seyogyanya ada keselarasan antara apa yang kita coba babarkan dan cara kita membabarkannya. Kita haruslah peka pada keyakinan-keyakinan orang lain. Pula harus dipahami bahwa ada tipe manusia yang memang tidak akan pernah tertarik pada dhamma. Praktek-praktek dalam penyebarluasan agama seperti pembicaraan mendua, berubah-ubah, atau tidak konsisten, menakut-nakuti, membagi-bagi hadiah, atau menjanjikan kesempatan kerja, sangat tidak sejalan dengan semangat Buddhis. Cara seperti itu malah hanya akan menumbuhkan egoisme, kompromi, merubah atau menyesuaikan doktrin keagamaan sendiri, intoleransi, bukannya keyakinan sejati pada agama sendiri, dan tenggang rasa pada orang lain. Sang Buddha menekankan perlunya pertimbangan yang mendalam sebelum memperkenalkan dhamma kepada orang lain. Sebenarnya tidaklah mudah mengajarkan dhamma kepada orang lain. Terlebih dahulu kembangkan secara baik 5 hal. Lalu setelah itu ajarkanlah dhamma. Apa yang 5 hal itu? Ajarkan dhamma pada orang lain dengan berpikir, saya akan menyampaikan dhamma secara bertahap. Saya akan berbicara dengan kemauan baik. Saya akan berbicara dengan hati yang bersih. Saya tidak akan berbicara demi kepentingan diri sendiri. Saya tidak akan berbicara yang merugikan diri sendiri maupun juga diri orang lain. Diambil dari Anguttara Nikaya ketiga, ayat yang ke-184. Kita masuk yang ke-6. Yang mulia Sariputta, salah satu murid utama Sang Buddha, memberi nasihat yang sama. Apabila seseorang berharap mengajar pada yang lainnya, hendaknya dia mengembangkan terlebih dahulu 5 hal sebelum mengajar. Apa 5 hal itu? Hendaknya dia berpikir, saya akan berbicara pada waktu yang tepat, bukan waktu yang salah. Saya akan berbicara tentang apa yang adalah, bukan tentang apa yang bukanlah. Saya akan berbicara dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Saya akan berbicara tentang yang baik, bukan tentang apa yang tidak baik. Saya akan berbicara dengan hati yang dipenuhi cinta kasih, bukan dengan pikiran yang dipenuhi keinginan jahat. Diambil dari Anguttara Nikaya ketiga, ayat 195. Kita masuk yang ke-7. Terpisah dari nilai-nilai di atas, Sang Buddha juga berkata bahwa cara penyampaian yang jelas disertai dengan keyakinan dan kemampuan menjawab juga sangat berperan dalam pembabaran dhamma. Bila seseorang mengajar mereka yang ingin belajar tanpa keraguan dan kerahasiaan dalam pengertian, membuka segalanya dan tidak menyembunyikan ajaran, berbicara dengan menatap, tidak marah bila mendapat pertanyaan. Biku seperti inilah yang berharga untuk membabarkan ajaran. Diambil dari Anguttara Nikaya keempat,
ayat yang ke-196. Sekarang kita masuk ke sabda yang ke-8, kita sudah tinggal 7 lagi. Sekarang kita masuk yang ke-8. Pembicaraan yang menuntun pada hal-hal sebagai sarana adalah juga berguna. Bila ada ketidaksesuaian atau perselisihan pendapat di antara dua orang, adalah mudah untuk membiarkan mereka bertengkar. Bila kita tak dapat lagi mengubah keadaan dengan kata-kata, kadang-kadang kemarahan, kebanggaan berlebihan, dan keputusan untuk memilih cara kita sendiri malah mempertajam pertengkaran di antara mereka. Kedamaian dan keserasian antara semua orang adalah sesuatu yang indah. Menahan diri untuk berbicara yang tidak terpuji dan berbicara demi kedamaian dan pengertian adalah dengan cara tertutur secara baik. Menyangkut ini, Sang Buddha bersabda, tidak memfitnah, tidak mengulangi di sana sesuatu yang didengarnya di sini, atau mengulangi di sini apa yang didengarnya di sana, dengan tujuan agar orang bertengkar. Jadi, merujukan mereka yang telah terpisah dan menserasikan mereka yang telah bersatu. Bergembira dalam keserasian. Keserasian menjadi pendorong baginya dalam berbicara. Diambil dari Digha Nikaya pertama, ayat yang ke-64. Selanjutnya kita masuk yang ke-9. Kritik adalah suatu tipe lain dari pembicaraan, yang pada satu pihak adalah penting bagi seorang untuk mengetahui sesuatu lebih baik, atau bagi mereka yang mau membantu yang lainnya untuk mengetahui sesuatu. Namun juga memerlukan pewaktu yang tepat. Sering seorang kawan dapat melihat noda dalam watak kita, yang perlu kita ketahui, tapi kita sendiri tidak melihatnya. Menyadarkan seseorang akan hal itu sangatlah bermanfaat. Agar konstruktif adalah penting mempertimbangkan waktu untuk menyampaikan kritik pada seseorang. Mengkritik seseorang di depan orang banyak, mengkritik pada suasana yang masih panas, atau terus-menerus mengkritik mungkin malah menyebabkan hasil yang sebaliknya dari apa yang kita harapkan. Demikian pula, kritik apa saja yang kita lontarkan pada orang lain hanya dapat diterima bila kita sendiri telah bersih dari kesalahan-kesalahan serupa. Sang Buddha berkata, seseorang yang ingin memperingati orang lain hendaknya meneliti dahulu. Apakah saya adalah atau saya bukanlah seorang yang melaksanakan kemurnian dalam ucapan dan tindakan? Apakah saya pemilik atau saya bukanlah pemilik kemurnian dalam ucapan dan tindakan, tidak cacat dan tak bernoda? Apakah semua keadaan itu ada pada saya atau tidak? Apabila tidak, maka orang-orang tanpa ragu akan berkata, ayo, sekarang perbaiki dulu olehmu sendiri tindakan dan ucapanmu. Nah, niscaya akan ada orang yang akan berkata demikian. Lagi, seseorang yang ingin memperingati orang lain hendaknya meneliti terlebih dahulu. Sudahkah saya mengembangkan kehendak baik, bebas dari pikiran jahat pada sesama dalam kehidupan suci? Apakah semua keadaan itu ada pada saya atau tidak? Apabila tidak, maka orang-orang tanpa ragu akan berkata, ayo sekarang kembangkan dulu olehmu sendiri kehendak baik. Niscaya akan ada orang yang akan berkata demikian. Diambil dari Anguttara Nikaya kelima ayat ke-79. Kita masuk ke sabda yang ke-10. Selain masalah materi atau pewaktuan, hendaknya dipahami pula bahwa ada dalam beberapa keadaan, bila semua yang penting-penting telah ditekankan dan tidak ada lagi yang perlu disampaikan, maka kadang-kadang diam itu lebih baik daripada berbicara. Dia melengkapi bicara, sama halnya keharuman melengkapi bunga. Dia memberi kesempatan pada orang lain untuk menyampaikan pikirannya dan memungkinkan kita untuk mendengarkan apa yang mereka pikirkan. Malah ada beberapa perasaan yang akan lebih baik bila dikomunikasikan dengan berdiam daripada berbicara. Mereka yang penuh dengan kata-kata belum berarti penuh dengan kebijaksanaan. Sang Buddha pun berkata,
belajarlah dari air, dari celah dan retakan gunung, mendurut deras dari kawah uap, namun mengalir dengan tenang di sungai. Sesuatu yang kosong berbunyi nyaring, sesuatu yang penuh tidak berbunyi. Yang bodoh seperti tempayan yang berisi separuh, yang bijaksana seperti kolam dalam yang tenang. Diambil dari Sutta Nipata 720 hingga 721. Selanjutnya kita masuk ke sabda yang ke-11. Bila kita tidak menyadari nilai dari diam, kita cenderung senang berbicara. Dan pembicaraan kita itu akan mudah dibumbui pergunjingan dan omongan yang tak berguna. Bila ini telah terjadi, maka tidak lama kemudian kata-kata tak senonoh yang menggusarkan orang lain akan turut terucapkan keluar. Lalu timbullah kesalahpahaman atau bahkan timbullah pertengkaran. Bila ada pembicaraan yang memancing pertengkaran, akan ada banyak kata-kata. Bila hanya kata-kata, seseorang mudah terpancing. Seorang yang terpancing itu tak akan terkendali. Dan bila orang tersebut atau seorang tak terkendali, pikirannya itu akan kacau, tak terpusat. Diambil dari Anguttara Nikaya 1 ayat 288. Sekarang kita masuk yang ke-12. Diam memberi kesempatan pada kita untuk merenung dengan tenang, menenangkan pikiran, memberi nilai tambah pada meditasi, bahkan dapat menambah keagungan pada sifat kita. Mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara pada waktu yang tepat untuk diam adalah suatu keahlian yang hendaknya dikembangkan oleh setiap pemeluk agama Buddha. Perihal orang yang bertutur kata dengan menyenangkan, Sang Buddha pun berkata, dengan tidak berkata-kata kasar, seorang akan mengucapkan sesuatu yang tak akan dipersalahkan. Menyenangkan didengar, dapat diterima, berkenan di hati, sopan, menyenangkan, dan disenangi oleh semua orang. Diambil dari Majjhima Nikaya 1 ayat yang ke-288. Yang ke-13, bila pembicaraan kita ditandai dengan bentaan keras, kasar, dalam melampiaskan ketidaksenangan atau mempersalahkan seseorang, maka ucapan kita akan jauh dari menyenangkan. Dalam bertutur, kata-kata Sang Buddha selalu dapat diterima dengan baik, sopan dan mengundang simpati. Bila kita tidak hendak mengembangkan pembicaraan sejati, hendaknya kita meneladani beliau. 3 Nikaya 1 ayat ke-116. Dunia itu diliputi penderitaan. Bila kita tidak lagi berbicara hal-hal yang dapat memecah belah persahabatan atau menyakiti hati orang, kita dengan demikian tidak lagi turut menyebabkan penderitaan tersebut. Dengan kata-kata yang tepat, malah kita dapat berperan positif dalam meredakan sakit hati dan menyembuhkan keperihan seseorang yang disebabkan oleh orang lain. Terkadang, dalam suatu situasi kita tidak dapat menyumbangkan apa-apa lagi untuk meringankan penderitaan seseorang. Tapi dalam kasus seperti ini, mengucapkan sesuatu selalu akan berarti. Kasih sayang selain melunakkan hati, juga memberi kekuatan dan juga keberanian. Bila kita berbicara didasari kasih sayang, kita akan siap untuk berbicara lantang melawan ketidakadilan. Kita akan menghibur dan menenangkan mereka yang tertekan. Kita akan mendapat keberanian untuk menyarankan mereka yang lain agar mereka merubah sikap mereka atau mempertimbangkan kembali rencana-rencana mereka bila rencana-rencana tersebut akan merugikan segala pihak. Suatu kejadian dalam kehidupan Sang Buddha menekankan hal ini dengan baik. Ini ada sebuah cerita. Dikisahkan bahwa suku Sakya dan suku Kolya bekerja sama membendung air sungai Rohini antara Kapilavatthu dan Kolya. Lalu bercocok tanam di atas tanah di kedua seberang sungai. Di bulan Jetamula, tanaman mulai layu. Oleh karenanya, para petani dari kedua dusun mulai berunding. Orang-orang Kolya berkata, apabila air sungai dialirkan ke kedua seberang sungai, maka airnya tidak akan cukup
bagi kedua pihak kita. Karena saat ini tanaman-tanaman kami akan dituai dengan sekali diairi saja. Maka berikan dulu air itu pada kami. Tapi orang-orang Sakya menjawab, setelah lumbung-lumbungmu penuh, kami tidak dapat bertebal muka membawa barang-barang berharga kami dalam keranjang dan kantong. Berjalan dari rumah ke rumah, mengemis darimu. Tanaman kami akan dituai dengan sekali diairi. Oleh karenanya, berikan dulu air itu kepada kami. Lalu dijawab, kami tidak akan memberikannya padamu. Lalu dijawab kembali, kami juga tidak akan memberikannya padamu. Perundingan mulai memanas dan seorang mulai memukul lawannya. Pukulan lalu dibalas lagi. Perkelahian pun tak bisa terhindari. Begitu mereka mulai berkelahi, mereka pun saling menjelekkan asal turunan keluarga kerajaan yang lain. Pekerja suku Kolya berkata, bawalah anak-anakmu ke asalmu. Bagaimana mungkin kita dikalahkan oleh gajah-gajah, kuda-kuda, perisai-perisai, dan senjata-senjata dari mereka yang berperilaku seperti anjing dan serigala. Berhubungan kelamin dengan saudara perempuannya sendiri. Suku Sakya pun menjawab, kau orang-orang lepra, bawalah anak-anakmu ke asalmu. Bagaimana mungkin kita dikalahkan oleh gajah-gajah, kuda-kuda, perisai-perisai, dan senjata-senjata dari orang-orang buangan tak berpunya yang hidup di atas pohon seperti binatang. Nah, kedua kelompok lalu bubar dan melaporkan pertengkaran itu pada masing-masing ketua kelompok yang bertanggung jawab pada pekerja-pekerja itu. Yang lalu melaporkannya lagi pada sang penguasa. Suku Sakya bersiap-siap berperang, lalu berkata, akan kita perlihatkan kekuatan dan kehebatan dari mereka yang berhubungan kelamin dengan saudara perempuannya sendiri. Suku Kolya juga mempersiapkan perang dan berkata, akan kita perlihatkan kekuatan dan kehebatan dari mereka yang hidup di atas pohon seperti binatang. Nah, saat itu Sang Buddha melihat keadaan dunia dengan kewaskitaannya pada subuh hari itu. Beliau melihat kerabat-kerabatnya lalu berpikir, bila tidak saya lerai, orang-orang ini akan saling membunuh. Adalah kewajibanku untuk pergi menemui mereka. Dengan terbang melalui udara, beliau kemudian pergi ke tempat para kerabatnya berkumpul. Dengan duduk bersimpuh melayang di udara di tengah-tengah sungai Rohini. Ketika mereka melihat beliau, para kerabat ini kemudian melempar senjatanya dan menyembah beliau. Sang Buddha kemudian berkata, apa yang menyebabkan pertempuran ini, wahai Raja? Lalu dijawab, kami sebenarnya tidak begitu tahu secara jelas. Lalu dijawab lagi, lalu bagaimana untuk mengetahuinya? Mahapati mengetahuinya. Ketika ditanya, Mahapati menyarankan agar jelas menanyakan pada wakilnya. Demikian seterusnya, satu demi satu ditanya. Namun tidak ada yang mengetahui sejelasnya. Sampai akhirnya para pekerja yang ditanya, mereka pun menjawab, pertengkaran itu disebabkan oleh air. Lalu Sang Buddha berkata pada Raja, apa nilai dari air, Tuan Raja? Hanya sedikit, Yang Mulia, Raja itu menjawab. Lalu ditanyakan lagi, apa nilai dari seorang pendekar perang? Lalu dijawab, pendekar perang Yang Mulia sangatlah bernilai. Lalu Sang Buddha berkata, bila demikian, tidaklah benar bahwa demi air engkau mengorbankan para pendekarmu. Mereka semua berdiam diri. Tuan-tuan Raja, kenapa tuan-tuan bertindak seperti ini? Bila saya tidak berada di sini hari ini, engkau akan menyebabkan sungai tumpahan darah. Tindakanmu sangat tak berharga. Engkau hidup dalam kebencian, menyebarkan 5 macam kebencian. Saya hidup penuh cinta kasih. Engkau hidup disakiti nafsu, saya hidup bebas dari kesakitan itu. Engkau hidup mengejar 5 macam kesenangan indera. Saya hidup dengan rasa bahagia dan puas. Diambil dari Dhammapada Atthakatha 254. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu ke-14. Kejadian di atas menunjukkan betapa kata-kata yang tak
dikendalikan pikiran dapat menyebabkan pertikaian. Betapa manusia mudah terbawa arus oleh permainan kata dan slogan-slogan. Dan betapa seseorang yang didorong kasih sayang dapat merubah keadaan hanya dengan bertutur kata yang sederhana. Suara tenang namun lantang penuh kasih sayang, dan alasan-alasan dapat memenangkan keganasan. Angkara murka dan ketidaktahuan. Bagi kita, kasih sayang saja mungkin belum dapat menimbulkan keberanian dan ketakgentaran seperti Sang Buddha. Tapi bila kita senantiasa merenungkan ajarannya, lewat tindakan dan kata-katanya, kasih sayang akan menjadi pendorong di belakang tutur kata kita. Bila engkau berbicara pada yang lain, engkau mungkin saja berbicara pada waktu yang tepat, atau waktu yang tidak tepat, sesuai kenyataan atau tidak, secara halus atau kasar, tentang yang benar atau yang salah, dengan pikiran dipenuhi cinta kasih atau pikiran dipenuhi dengan kebencian. Dengan cara ini engkau hendaknya berlatih diri. Batin kami tidak akan ternodai. Juga kami tidak akan melontarkan kata-kata jahat. Tapi dengan bijaksana dan penuh welas asih, kami akan hidup dengan batin penuh cinta kasih tanpa kebencian. Diambil dari Majjhima Nikaya 1, ayat yang ke-126. Oke, jadi dari ke-14 kumpulan sabda Sang Buddha menjadikan kita seorang pembicaraan sejati. Jika Anda belajar dan dipahami, ya Amitofo. Kita akan mendengarkan dan apa akibat atau apa hal yang perlu kita ketahui tentang Bahalonya ini, kita akan langsung dengarkan dari Ibu Guru Hong, Chang Tatu Jesin, dan juga Ye Jifeng. Mari kita sambut beliau dengan penuh semangat.